Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menyembah Allah. Karena Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia berada di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun saudara berada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersembah Dia pagi ini, amin. Biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memuji
dimanapun saudara berada saat ini, ingat, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menyembah Allah. Kasih-Nya besar bagi saya dan kasih-Nya besar bagi semua kita yang sedang mengikuti acara live streaming pagi hari ini. Mari datang kepada Allah, beri yang terbaik. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami menyembah Engkau pagi ini, Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, kasih setiamu. Mari, amin. Katakan. Kasih setiamu lebih dari itu. Biar bibirku mengatakan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku pun naikkan demi, kali lagi katakan, kasih setiamu lebih dari itu. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi nama. Katakan tanganku, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Amin. karena Engkau Allah yang ajaib bagi Haleluya kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Jika di pagi yang indah ini kami dapat datang Amin. ke Ka'bah-Mu Haleluya. Tuhan, untuk memuji dan Terima memuliakan kasih. nama-Mu. Ini semata-mata karena Terima kasih-Mu kasih. yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, Amin. layakkan kami Tuhan, Haleluya. agar setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam menghadapi situasi yang berat ini, kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ini semua dalam kendali tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak dapat beribadah bersama-sama, kiranya Tuhan juga lawati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam menghadapi semua ini Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya percaya kasih setia Tuhan besar atas kita semua. Walaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar, tapi ini tidak membuat kita untuk jauh dari Tuhan.
Sebab kasih setia Tuhan besar bagi kita. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan bersama-sama, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan bersama-sama, amin. Lambaikan tanganmu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Kau baik Tuhan bagi kami. Haleluya. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih kita mau menyembah Dia, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau boleh jadikan kami lebih indah dan lebih berharga. Sebab itu hanya kami sembah Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang agung, Allah yang mengasihi kita. Mari umat Tuhan semua sembah Dia. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi kita semua. Haleluya, sembah Tuhan. Kami menyembah Engkau, Yesus. Yesus, kami sembah Engkau. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Bahkan bagi semua jemaat yang sedang mengikuti acara live streaming pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mari lambaikan tangan saudara. Amin. Saya tidak dapat melihat saudara, tapi saya percaya saudara ada bersama dengan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tanpa terbelahi. Katakan bersama-sama, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tanpa terbelahi di hidup. Katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, dimanapun saudara berada pagi ini, ketahuilah bahwa Allah kita baik. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian dengan iman. Bahwa Dia Allah yang baik. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, kabar-kabar lahir. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Mungkin saudara ingin memberikan persembahan untuk Tuhan, diserahkan untuk saudara mentransfer melalui nomor rekening yang ada dalam layar. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau luar biasa baik bagi kami. Kasih-Mu besar, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, amin. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan. Sekali lagi katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan salah. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya telah dinyatakan. Katakan bersama-sama. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan
Dia baik, sungguh baik, mujizatnya telah Dia. Mari angkat tangan bersama-sama dan katakan kepada Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya telah dinyala. Sekali lagi katakan, bila ku angkat tangan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya telah Angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan pagi ini. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bapak Ibu, sebelum saudara mendengarkan firman Allah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara live streaming pagi ini, sedang menghadapi beban yang berat, pergumulan yang berat. Ingat, Tuhan kita hidup. Dia sudah naik ke surga dan Dia berdoa buat saya dan saudara. Apapun menjadi bebanmu, jangan pernah takut. Karena Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Sebab itu pagi hari ini dalam acara ibadah kenaikan, pagi ini saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang, katakan apa yang menjadi pergumulan hidupmu kepada Allah. Saya percaya pagi hari ini juga saudara akan melihat jawaban Tuhan, jalan keluar, kemenangan Tuhan akan nyatakan bagi kita. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh sambil saudara menghadap Tuhan dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami percaya Kau pasti menolong kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau baik bagi kami. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami kuat,
karena firman-Mu yang kami terima, itulah yang memberikan kami kekuatan di hari-hari ini. Roh Kudus yang menghidupkan, Roh Kudus yang dapat memberikan penjelasan ketidakmampuan dan keterbatasan kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus akan dapat menguraikan semua kebenaran firman Allah sehingga kami kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya senang sekali ketika juga melihat Menteri Agama kita, dia memberikan ucapan ya selamat bagi kita umat Kristen untuk dapat merayakan hari kenaikan Tuhan. Saudara, ini pertanda bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Sebabnya saudara, saya ingin membahas dari kitab Kisah Para Rasul, ya pasal yang pertama. Nah ini yang saya ingin bahas, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi ada beberapa hal yang saya akan bagi. Yang pertama saya ingin baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebabnya jemaat yang ada di rumah atau umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti siaran kami media sosial ini online. Ya, kitab Kisah Para Rasul ditaruh pembatas karena saya akan balik juga ke situ sebagai ayat pembaca ayat pokok kita. Puji Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita baca bersama-sama ayat-ayat ini 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, perhatikan ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Nah, kita melihat di mana di ayat yang pertama ini muncullah nama Theophilus. Nah, ini saya membaca ulang lagi dan menggali sejarah ini. Siapakah Theophilus? Tidak dicatat tentang nama ya dari Theophilus. Tetapi rupanya bahasa ini adalah satu bahasa penghargaan kepada pejabat yang tertinggi atau yang termulia, terhormat. Hai Theophilus. Jadi kata Theophilus ini adalah bahasa penghormatan. Bahasa memberikan penghargaan bagi seseorang yang dihormati. Ada begitu banyak sejarah yang saya temukan untuk mereka menyampaikan siapakah Theophilus. Tapi saya tidak dapat menemukan nama orang. Tetapi Kisah Para Rasul dan Lukas ini ada hubungannya. Coba dimunculkan dalam Injil Lukas pasal 1
Ya, kalau kita membaca ayat yang pertama, perhatikan Lukas pasal 1 menyebutkan Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Saudara, di zaman Lukas ini, maka terjadilah seorang yang percaya menjadi seorang gubernur pada saat itu. Dia berasal dari Italia. Mungkin saja Lukas mengamati bahwa inilah orang yang sangat dihormati. Orang yang termulia. Penulisan Lukas ini ada hubungannya dengan penulisan kisah para rasul. Sebabnya saudara, sekali lagi bahwa arti nama Theophilus ini adalah sebuah nama yang mereka memberikan penghargaan. Saudara, karena arti Theophilus dalam bahasa Yunani memakai kata koine. Koine. Artinya sahabat Allah. Tempatkan saja kalau itu sejarah yang tepat. Seorang gubernur pada zaman itu yang berasal dari Italia. Gubernur itu mungkin adalah orang yang percaya ya kepada Tuhan. Sehingga yang termulia. Tetapi saudara, arti sebenarnya kata Theophilus adalah sahabat Allah. Temannya Allah. Puji Tuhan. Itu sedikit saudara saya ingin menjelaskan karena ada rentetan peristiwa yang terjadi di zaman Yesus ketika dia bangkit. Perhatikan, dia bangkit. Tadi dalam kisah kembali pasal 1 tadi dikatakan ya, mulai ayat yang pertama, ya, kisah Rasul 1 mulai ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, perhatikan. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Kita baca bersama 2, 3, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari. Jadi saudara perhatikan. Ketika Yesus bangkit, dia masih ada bersama murid-muridnya selama 40 hari. Dia masih memberikan kepastian karena pada saat itu murid-murid mereka sedang menghadapi satu tekanan iman, ketidakpercayaan karena kematian Yesus. Termasuk di antaranya Thomas, murid Yesus. Sebabnya dia memberikan kembali dan mengingatkan kembali saudara apa yang pernah dia ajarkan kepada murid-muridnya 40 hari lamanya. Dan kita melihat mulai ayat yang keempat, bagian yang kedua kita membaca mulai ayat 4 sampai ayat yang kelima. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4 dan ayat yang kelima ini satu penetapan janji. Bahwa ada satu janji yang Yesus janjikan adalah pribadi Allah. Adalah pribadi Allah yang akan diterima oleh setiap orang-orang yang percaya. Sebabnya, saudara, ketika kita membaca ayat ini, penetapan perjanjian, maka ini dibuktikan dalam Kisah 1 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat berikut, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, coba kita baca bersama-sama. Ini temanya ini saudara, ya 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan pernyataan, inilah pribadi yang akan diterima untuk menggantikan Yesus. Karena Yesus tahu bahwa kalau tidak ada pribadi Allah yang menyertai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, maka kecenderungan manusia selalu terjebak di dalam dosa. Sebabnya saudara, pribadi Allah ini yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita. Nah, ketika itu muncullah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat selanjutnya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika itu saudara, Yesus terangkat. Disinilah bukti Yesus itu adalah Allah. Disinilah bukti dia kembali ke tempatnya. Tempat dia bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Tetapi tempat dia adalah di dalam kerajaan Allah. Hanya sementara waktu. Katakan kalau kita menghitung dari sejarah Yesus selama dia ada di muka bumi, dan sejak dia lahir dalam penjelmaan sebagai manusia selama 33,5 tahun. 3,5 tahun dia mulai mengadakan, mulai umur 30 dia mulai mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran yang sedang dia lakukan pada saat itu. Dan dia mati, dia bangkit. Sekarang dia kembali. Saudara, ini pembuktian, ini fakta. Fakta dari saksi yang melihat dia terangkat. Dia naik ke surga. Sekali lagi ini fakta, ini pembuktian bahwa dia itu adalah Allah.
Dia itu adalah Tuhan. Tidak ada keraguan lagi bagi kita. Sebabnya saya ingin untuk mengangkat ini untuk mempertajam kembali iman saudara bahwa Allah yang engkau sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang kekal, dan perjanjiannya dia berkata, aku akan datang kembali. Sebabnya kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai 4 ada hubungannya. Yohanes berbicara dari saudara keberadaan Yesus, dia ke surga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, perhatikan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat berikut. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ketika dia terangkat dan dia akan kembali ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Boleh nggak saudara memberikan sorak-sorai bagi dia? Haleluya, karena ini janji, ini fakta, pembuktian. Dia naik ke surga. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Saudara, luar biasa Allah kita Yesus. Di hari-hari ini selalu kita memanggil nama dia. Bahkan selalu kita menyembah. Ingat, dia mendengar semua doa saudara. Karena dia hidup. Dia bukan Allah yang mati, dia Allah kekal. Sementara waktu dia menjelma sebagai manusia dalam kandungan Maria. Tetapi dia Allah. Dan sejarah mencatat kandungan Maria bukan benih manusia. Adalah benih Allah. Karena Allah ingin menyelamatkan kita dengan mewujudkan pribadi Allah sebagai faktor manusia. Sehingga dia dapat berkomunikasi. Kalau Allah itu datang dengan kepribadian Allah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi untuk memberikan sebuah perubahan. Sebabnya Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Murid-murid berkata, bukankah ini bahasa perkataan ini adalah perjanjian pemulihan bagi Israel secara lahirnya? Bukan. Tetapi Yesus langsung menjawab dalam Kisah 1 ayat 8. Bahwa pemulihan secara rohani yang Tuhan maukan, yang Tuhan inginkan itu terjadi. Agar supaya kita ini tidak akan goyah. Kita akan tetap kuat dan terus percaya. Sampai dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Sekali lagi saudara, ini fakta. Fakta. Tidak ada orang yang dapat menentang akan hal ini. Sekali lagi. Karena pada waktu dia terangkat ada banyak yang menjadi saksi melihat bahwa dia kembali. Dan Yohanes berbicara dari saudara sejarah Yesus ketika dia naik. Dan dia telah menyediakan tempat dan dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Sebab itu kalau kita melihat sebagai perjanjiannya itu Yohanes juga menetapkan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia memberikan seorang penolong.
Yang menolong kita sampai Yesus akan datang kembali. Yang akan menyertai kita dalam pergumulan hidup kita ini. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa yang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara harus katakan, saya kuat, saya ada karena seorang penolong. Yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Yang menyertai kita di hari-hari ini. Saudara, tidak ada pribadi yang dapat memberikan pertolongan saudara dalam situasi dunia seperti ini. Siapapun dia. Saudara melihat terjadi, saudara, keributan di berbagai-bagai tempat. Karena kekurangan sandang pangan. Mereka harus bergerak sedikit menentang akan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena mereka ingin hidup secara lahiriah. Mereka mulai terkuras semua simpanan-simpanan yang ada. Tetapi saya juga mau katakan, kita membutuhkan semua akan hal-hal itu. Tetapi lebih daripada itu, yakinkanlah dalam hidup saudara bahwa ada Roh Kudus yang sedang mendengar jeritan saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang sedang memahami tentang keadaan saudara. Ada Roh Kudus yang memberikan saudara peduli dan akan memperhatikan saudara. Karena ini janji, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Haleluya. Yaitu Roh Allah yang dijanjikan. Sebab itu Kisah Rasul pasal 2. Kita masuk. Kisah Rasul pasal 2. Ketika murid-murid kembali ke Yerusalem. Dari Bukit Zaitun mereka datang ke Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama mulai ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita kembali ayat pertama, tadi dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Kata Pentakosta ini berasal dari Pentatuk. Kata penta itu artinya 5. 5. Dan kata Pentatuk ini diangkat dari 5 kitab Taurat. 5 kitab Taurat. Sebabnya sudah kita perlu belajar dari kata Pentakosta. Pentatuk. Kata penta. Sebabnya ada Pentagon. Saudara tahu di Amerika Pentagon. Artinya 5, persegi 5. Persegi 5, Pentagon. Diangkat dari kata penta itu 5. Dan Pentatuk itu artinya 5 kitab Taurat. 5 gulungan kitab Taurat yang satu. Musa sudah sebagai penulis dari 5 kitab Taurat. Sebabnya Alkitab memberikan penjelasan ketika tiba hari Pentakosta. Artinya hari penggenapan keselamatan. Ini saya mau katakan kepada saudara dari hari Pentakosta ini. Ketika tiba pada penggenapan yang sesungguhnya 50 hari Pentatuk, hari Pentakosta. Dari mana saudara temukan 40 hari Yesus masih ada di dunia. Tapi ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, selama 10 hari mereka berkumpul di kamar loteng. Maka saudara, datanglah yang sempurna ini untuk membawa gereja yang sempurna
akan mencapai kesempurnaan. Yang sempurna adalah Roh Allah yang akan memberikan kesempurnaan. 10 hari lamanya mereka ada di kamar loteng. 40 tambah 10 ke 50. Dan ini yang dimaksudkan dari Pentakosta. Kegenapan dari 5 kitab gulungan ini. Yang membawa kepada kesempurnaan. Hanya Roh Allah. Hanya Roh Kudus. Maka turunlah Roh Allah yang menggenapi. Sebabnya saudara, kalau kita kaitkan, Yesus adalah kegenapan dari 5 kitab Taurat ini. Di dalam Lukas pasal 24, kita harus melihat ayat-ayat ini. Mulai ayat 44 sampai ayat 49. Injil Lukas pasal 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tahan ayat ini. Semua akan digenapi. Semua akan digenapi. Dari 5 gulungan kitab. Semua akan digenapi, sedang dibicarakan tentang aku Yesus. Dan itu akan digenapi. Sebabnya penggenapan kebenaran Allah dalam kita. Itu saudara, itu dimeteraikan oleh Roh Allah. Hari Pentakosta ini adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Karena penggenapan kebenaran Allah itu harus terjadi di dalam kita. Itu arti Pentakosta. Angka yang ke-50. Dan ini sudah berbicara dari 5 gulungan kitab Taurat. Adalah kitab kebenaran. Yang Yesus katakan, semua dari 5 kitab itu berbicara tentang aku. Sebabnya saudara, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah kegenapan kebenaran yang sempurna. Karena kehidupan kepribadian kita, kalau tidak disertai Roh Kudus, kita tidak mencapai kebenaran yang sempurna. Kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Karena ini janji Allah bagi kita. Saya tahu saudara, keadaan situasi ini seringkali membuat kita menjadi lemah. Seringkali banyak pertanyaan di hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, kalau di dalam engkau ada Roh Allah, ada Roh Kudus, kebenaran itu akan berbicara dalam kehidupan saudara. Kebenaran itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Saya dari awal sudah berkata, peristiwa ini akan terjadi. Baru 4 meterai, 1, 2, 3, dan 4. Ada meterai ke-5, ke-6, ke-7 lagi akan dibuka. Bagi dunia ini, persiapan gereja Tuhan. Ada kekuatannya kepada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah berkata haleluya. Bahwa engkau sedang masuk di dalam kebenaran Pentakosta ini. Di mana Roh Allah itu akan memberikan kebenaran yang sempurna. Sebabnya sudah berdoa dalam Roh. Mulai besok malam kita akan melihat doa. Kita akan mempelajari bersama-sama tentang kitab yang ada. Berbicara tentang Roh Allah. Saya ingin mau sampaikan pada saat ini. Yang berikut, keterkaitan dengan kesempurnaan dari semua kitab. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 10, mulai ayat yang ke-4. Roma pasal 10. Paulus menceritakan tentang kebenaran yang sempurna. Roma pasal 10. Sebab Kristus ada kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Tahan ayat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Paulus menjelaskan kembali. Sebab Kristus adalah kegenapan
hukum Taurat, Pentakosta, 5 gulungan kitab. Pentatuk, hari ke-50. Yang berbicara tentang kebenaran yang sempurna. Sebab Kristus adalah genapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Sudah digenapi di dalam Yesus. Ada banyak orang mempertahankan Taurat. Tapi mereka tidak ada dalam kebenaran. Sangat disayangkan. Mengapa mereka tidak dalam kebenaran? Karena mereka tidak percaya kepada kegenapan Taurat ada dalam Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, saudara, 5 gulungan kitab itu telah disatukan di dalam pribadi Yesus. Itu Pentakosta. Sebabnya Yesus menginginkan untuk mencapai sebuah kebenaran yang sempurna. Maka datanglah Roh Kudus. Hari ke-50 adalah berbicara hari pencurahan Roh Kudus. Artinya gereja Tuhan akan berjalan dalam kebenaran. Dan terus pada kebenaran sampai kepada kesempurnaan. Itulah pekerjaan Roh Allah. Sampai Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Ayat berikut kita lihat. Ya, dikatakan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Perhatikan, terus kita lihat. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga. Atau untuk membawa Yesus turun terus. Atau siapakah akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati terus. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan terus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai situ. Haleluya. Jika kamu percaya ini, Paulus berbicara kepada ahli Taurat. Yang katanya mereka memegang Taurat. Tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tidak menjalankan kebenaran. Tapi Paulus dengan tegas berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saudara percaya kepada dia sampai hari ini? Haleluya. Saudara percaya dia Allah yang hidup? Amin. Sudah percaya dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Tapi dia harus genapi dulu semua. Matius pasal 24 menceritakan tentang keadaan dunia yang akan terjadi. Tapi jangan takut. Ada Roh Allah yang melindungi kita. Ada Roh Kudus memberikan kekuatan. Sampai dia datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Saya akan tutup sampai di sini. Kita sambung nanti besok malam dalam ibadah doa selama 10 hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita berdiri semua. Haleluya. 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 Saya ingin nyanyikan nyanyian yang sudah sering kita nyanyikan. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Glory buat Yesus. Saudara di rumah semua atau yang sedang mengikuti siaran kami ini. Kita ada pada hari Pentakosta. Hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Seseorang yang tidak memiliki dan dipenuhkan Roh Kudus. Awas,
Kebenaran yang sempurna tidak dapat kita capai. Kebenaran yang sempurna, Pentateuch, 5 gulugan kitab, sudah ada di dalam Yesus. Dengar apa yang dia katakan melalui firman Allah. Lakukan. Engkau akan berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyertai kita. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air, haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku. Kuralabantuku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh. Jemaat Tuhan, engkau ada di rumah atau yang sedang mengikuti siaran ini. Mungkin engkau sedang lemah di hari-hari ini. Saya tahu keadaan ini ada banyak orang sedang lemah di hari-hari ini. Rasanya tidak kuat lagi Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah engkau pagi ini. Engkau akan dikuatkan kembali. Engkau kembali akan dicelikan mata rohanimu untuk melihat dan berseru kepada Yesus. Karena Roh Kudus yang membangkitkan kembali imanmu di saat ini. Haleluya. Saudara sambil menyanyi nyanyian ini, sambil angkat tangan saudara. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air, sekali lagi dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air. Angkat kedua belah tangan saudara, haleluya. Ya Yesus, curahkan
jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa. Oh Yesus, haleluya. Ya Yesus, Curahkan jamaah kasih-Mu. oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa. Mari kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami. Oh, ya Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh. Jamahlah, jamahlah dengan kuasa. Sekali lagi, jamahlah, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Sambil mengangkat suara saudara di hadapan Yesus, haleluya. 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 Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Datanglah memenuhi seluruh hidup kami, seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami kuat di hari-hari ini. Oh, kami menangkan ada Roh Allah di dalam kami, ada Roh Kudus bekerja dalam kami. Ada damai, ada sukacita. Glory buat Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami. Kau luar biasa Bapa. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami kuat. Bukan hanya hari-hari ini, tetapi sampai Engkau datang kembali. Kami tetap kuat. Kami tetap kuat. Kami tetap kuat. Sampai Engkau datang kembali. Karena ada Roh Kudus di dalam kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Tuhan ada dengan kami. Amin. Haleluya. Tuhan ada dengan kami, Roh Benar. Kudus. Benar.
Haleluya. 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 Ini janjimu, janjimu Yesus. Engkau memberikan seorang penolong. Seorang penolong bagi kami. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang sekarang. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkan. Roh Kudus yang datang menuhiku. Datang urapiku. datang segarkan. Roh Kudus yang manis datang menuhiku. Datang urapiku. Datang segarkan. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya. Datang Roh Kudus. Amin. Haleluya. Genapilah perjanjian-Mu. Amin. Engkau akan memenuhi kami secara Glory, sempurna. haleluya. Sehingga kami berenang di dalam Terima kasih. urapan kuasa-Mu. Kami akan Glory, dituntun haleluya. di bawah oleh Engkau. Terima kasih. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi kami, penuhi semua jemaat, penuhi semua yang percaya. Terima kasih. Kami dihiburkan, kami dikuatkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami kuat karena ada Roh Kudus. Haleluya. Kami dihiburkan karena ada Roh Kudus Amin. di dalam kami. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menutup ibadah live streaming ini, beberapa pengumuman sudah mulai besok malam pukul 7, di mana ada ibadah doa. Saudara tetap berdoa di rumah, ya,
Tapi ada beberapa yang ingin datang bergabung, silakan datang bergabung doa di sini. Kita tetap memakai protokol kesehatan, ya, sesuai anjuran pemerintah. Saudara di rumah tetap berdoa terus, biar Roh Kudus akan bekerja, ya, dengan luar biasa. Puji Tuhan, sore sebentar ibadah seperti biasa jam 4. Ya, dan kita ketemu lagi besok malam jam 7. Setiap malam selama 10 hari ke depan. Tuhan memberkati kita. Kita mengakhiri ibadah ini, ya. Dan kita berdiri semua, jemaat di rumah berdiri semua kembali. Ya, coba saudara katakan terima kasih Tuhan. Saya kuat kembali. Saya kuat karena ada roh Allah di dalam saya. Saudara yang ada di tempat di mana, saya tahu live streaming kami di luar daerah juga banyak yang connect dengan saya. Mereka banyak mengikuti ibadah kami ini. Terima kasih. Katakan Roh Kudus ada dengan saya. Roh Kudus menyertai saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. 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 Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih buat pelayanan secara online ini. Tuhan akan membawa terus kami. Dari pelayanan ini Tuhan. Jemaat dikuatkan semuanya. Jemaat di rumah dikuatkan. Semua yang mengikuti siaran ini sedang mendengar dan mengikuti. Dikuatkan juga semua mereka. Dihiburkan oleh Roh Kudus semuanya. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang ada GPD Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Mereka sudah memberikan korban persembahan. Balaslah berkat berganda-ganda. Mereka sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Engkau tidak pernah lupakan. Engkau akan tetap memberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Ekonomi diberkati. Saya percaya sekalipun sulit ekonomi diberkati. Sandang pangan dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Yesus yang hidup. Hidup dan hidup di dalam kami. Semua dicukupkan. Mungkin ada jemaat yang sedang terganggu kesehatan saat-saat ini. Lawati mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan semua jemaat. Semua yang mengikuti siaran ini. Diberkati oleh Tuhan. Kami tak lupa berdoa pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia. Mereka adalah wakil Engkau ya Tuhan. Berikan hikmat semua kepada mereka. Tolong semua para perawat-perawat, tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja. Tuhan, tolong mereka semua. Sehatkan mereka semua, kuatkan mereka semua. Kesedihan sedang terjadi di hari-hari ini. Tangisan di berbagai tempat. Tapi hamba percaya ada penghiburan. Ada penghiburan. Seada penghiburan. Pemerintah juga Tuhan akan tolong. Pakai presiden kami. Pakai para staf menteri. Pakai saudara juga secara khusus gubernur kami Jawa Timur ini Tuhan. Tolong dia. Beri dia hikmat di hari-hari ini. Dan para staf yang ada. Bupati, wali kota, Tuhan semua, camat. Semua aparat-aparat yang ada, lurah, RT RW. Dan semua yang terkait dalam negara kami Indonesia ini. Tuhan tolong semuanya. Kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk dapat menghentikan segala yang terjadi. Kami mengakhiri ibadah live streaming ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menghiburkan, menguatkan kita hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya. Haleluya. Amin.